Di awal season 2 ini, cerita dibuka dengan Lange dan Fahua yang masih terus menjalani latihan bersama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di saat sedang berlatih, keduanya tiba-tiba tersedot ke dalam sebuah ruang dimensi misterius bernama Ruang Dimensi Mutiara Tak Tertandingi. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan dua leluhur yang dahulu merupakan pemilik mutiara tak tertandingi, yaitu Facu, leluhur dari kota Hikmat, dan Lan Xiong, leluhur dari kota Petir. Kedua leluhur tersebut kemudian mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dahulu kala, mereka sengaja menyembunyikan mutiara tak tertandingi di dalam sebuah batu raksasa yang berada di kuil, sehingga harta karun tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka berharap suatu hari nanti, mutiara tersebut ditemukan oleh keturunan yang benar-benar layak mewarisi kekuatannya. Dan saat ini, setelah Fahua dan Lange berhasil menjadi pewaris resmi mutiara tak tertandingi, kedua leluhur menitipkan harapan besar. Mereka percaya hanya Fahua dan Lange yang mampu memanfaatkan kekuatan mutiara untuk membangkitkan kembali kejayaan umat manusia yang telah lama terpuruk akibat peperangan melawan ras iblis. Mendengarkan harapan tersebut, Fahua dan Lange akhirnya menyadari bahwa mereka kini memikul tanggung jawab yang sangat besar. Terlebih lagi, setelah berhasil menembus tingkat 7, kekuatan mereka telah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Fakta itu justru membuat keduanya semakin bersemangat untuk memulai perjalanan baru dan menghadapi berbagai tantangan yang telah menanti. Setelah kembali ke dunia nyata dan tiba di kota Petir, mereka langsung dibuat terkejut oleh pemandangan yang ada di hadapan mereka. Kota yang dahulu megah, kini telah berubah drastis. Serangan ras iblis telah menghancurkan sebagian besar wilayah kota. Meski berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Tetua Agung masih tetap bertahan demi menjaga semangat masyarakat. Demi melindungi perasaan Lange, Tetua Agung memilih menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa kedua orang tua Lange sedang menjalani pelatihan di tempat lain dan baru akan kembali dalam waktu 3 tahun. Namun kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih menyedihkan. Kedua orang tua Lange sebenarnya telah gugur dan Tetua Agung terpaksa menyimpan rahasia tersebut agar Lange tidak kehilangan harapan. Tetua Agung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat pasukan ras iblis melancarkan serangan besar. Dia menjelaskan bahwa serangan tersebut telah direncanakan dengan sangat matang. Bahkan dirinya sempat ditahan oleh seorang iblis tingkat tinggi, sehingga sama sekali tidak dapat membantu melindungi kota maupun warga yang menjadi korban. Mendengarkan penjelasan tersebut, Fahua merasa sangatlah bersalah. Dia mengira seluruh tragedi tersebut terjadi karena ras iblis mengincar mutiara tak tertandingi yang kini diwariskan kepadanya dan Lange. Namun Tetua Agung segera menenangkan Fahua. Menurutnya, tidak ada gunanya terus menyalahkan diri sendiri. Pasalnya waktu tidak mungkin diputar kembali. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan masa depan dan menyelamatkan umat manusia. Tetua Agung kemudian mengungkapkan sebuah rahasia besar mengenai asal-usul 7 mutiara dewa. Di masa lalu, seorang peramal legendaris bernama Dacia berhasil melihat masa depan melalui buku ramalan wilayah Feng. Dari ramalan itu, dia mengetahui bahwa suatu hari nanti, ras manusia akan menghadapi ancaman besar dari berbagai ras, terutama ras iblis. Karena itulah, Dacia menciptakan 7 mutiara dewa sebagai harapan terakhir bagi umat manusia. Namun demi rahasia tersebut tidak diketahui musuh, Dacia sengaja mengubah sebagian isi buku ramalan. Dia membuat ras iblis percaya bahwa 7 mutiara itu diciptakan dengan mengorbankan 7 jantung manusia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Mutiara-mutiara itu justru memurnikan kekuatannya menggunakan energi kehidupan dari ras iblis dan ras peri. Demi menjaga kebohongan tersebut tetap tersembunyi, leluhur Tian Singai bersama para leluhur lainnya
bahkan rela mengorbankan nyawa mereka untuk mengubah isi ramalan dan mengelabui musuh. Berkat pengorbanan itulah, ras manusia masih diizinkan bertahan hidup di tanah keajaiban. Meskipun manipulasi sejarah itu membuat kekuatan mutiara tidak sekuat yang dipercaya banyak orang, Tetua Agung tetap yakin bahwa Fahua dan Lange adalah harapan terakhir umat manusia. Terlebih lagi, salah satu dari 7 mutiara dewa telah kembali terbangun. Kesempatan inilah yang harus dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali kejayaan ras manusia. Demi menjaga keselamatan mereka dari kejaran ras iblis, Tetua Agung mengirim Fahua dan Lange menuju Pulau Bitian, tempat tinggal suku lautan pohon yang terkenal sebagai wilayah paling aman dan hampir mustahil ditembus musuh. Selain bersembunyi, mereka juga diberi misi penting untuk memperoleh batu kehidupan. Singkatnya, saat tiba di perbatasan Pulau Bitian, keduanya langsung diselimuti kabut tebal. Tiba-tiba seorang penjaga bernama Soyo menyerang mereka karena mengira mereka adalah penyusup. Namun setelah Fahua menunjukkan token pemberian Tetua Agung dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka, Soyo segera meminta maaf dan menyambut mereka sebagai tamu. Dia juga menjelaskan bahwa kabut tersebut merupakan pelindung alami yang menjaga Pulau Bitian dari ancaman luar. Begitu kabut menghilang, Fahua dan Lange dibuat kagum oleh keindahan Pulau Bitian yang dipenuhi pepohonan hijau dan udara yang sangat segar. Sambil menunggu para tetua datang, mereka dipersilakan beristirahat di sebuah rumah pohon. Karena merasa lapar, Lange memakan beberapa buah yang tersedia di tempat itu. Tanpa sengaja, dia juga memberikan satu buah kepada seorang anak kecil yang diam-diam mengikuti mereka. Tindakan baik tersebut justru memicu kepanikan seluruh penduduk. Buah tersebut ternyata mengandung energi kehidupan yang sangat besar, sehingga berbahaya bagi anak-anak dan bahkan dapat mengancam nyawa mereka. Mengetahui pelakunya adalah manusia, para warga langsung marah dan mengepung Fahua serta Lange. Tapi untungnya, Fahua segera menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan sang anak. Tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawanya, energi Fahua bahkan membuat kekuatan anak tersebut meningkat ke tingkat berikutnya. Keajaiban tersebut membuat para tetua terkesan dan akhirnya menerima Fahua serta Lange sebagai tamu terhormat di Pulau Bitian. Memanfaatkan kesempatan bertemu para tetua, Fahua segera menyampaikan tujuan utama kedatangannya, yaitu meminta batu kehidupan, benda suci yang sangat dibutuhkan untuk misi mereka. Namun sang tetua menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak bisa diambil sembarangan. Hanya para tetua tertinggi yang tinggal di laut dalam yang berhak menentukan apakah permintaan itu akan dikabulkan atau tidak. Karena itulah, Fahua dan Lange pun diajak menuju laut dalam. Di sepanjang perjalanan, sang tetua menjelaskan bahwa suku lautan pohon memiliki 108 orang tetua yang terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas menjaga laut luar dan memiliki kekuatan yang lebih rendah. Sementara itu, para tetua terkuat tinggal di laut dalam sebagai pemimpin sekaligus pelindung utama suku. Sesampainya di laut dalam, mereka disambut oleh Lu Yuan, seorang tetua muda yang sangat berbakat dan memiliki garis keturunan manusia. Namun tanpa peringatan, Lu Yuan langsung menyerang Fahua dan Lange dengan busurnya. Serangan mendadak tersebut memaksa Lange bertarung di garis depan, sementara Fahua memberikan dukungan dari belakang. Pertarungan berlangsung sangat sengit, sehingga keduanya harus menggunakan kekuatan mutiara tak tertandingi untuk mampu mengimbangi kekuatan Lu Yuan. Untungnya saja, pertarungan itu segera dihentikan oleh tetua keempat yang telah mencapai tingkat 8. Dan ternyata, serangan Lu Yuan hanyalah ujian pertama untuk mengukur apakah Fahua dan Lange layak memperoleh batu kehidupan. Selain itu juga, muncullah beberapa tetua lainnya, termasuk tetua Lusing dan para tetua senior yang memiliki kekuatan luar biasa.
Dikarenakan telah berhasil melewati ujian pertama, keduanya harus menghadapi ujian berikutnya, yaitu ujian kejujuran. Fa Hua dan Lan Ge sengaja dipisahkan oleh para tetua. Masing-masing diberi tawaran untuk memperoleh batu kehidupan dengan cara curang, yaitu menghapus tanda khusus pada batu tersebut secara diam-diam. Namun berkat kemampuan mereka untuk saling berkomunikasi dari jarak jauh, keduanya menyadari bahwa tawaran itu hanyalah jebakan. Mereka pun menolak dan memilih mengikuti prosedur yang benar. Sikap jujur mereka membuat para tetua puas dan menyatakan bahwa keduanya lulus ujian kedua. Dan selanjutnya, mereka harus menjalani ujian terakhir, yaitu ujian hidup dan mati. Misi mereka adalah membasmi semut pelahap yang selama ribuan tahun menjadi ancaman dunia bawah tanah. Tempat itu memiliki medan magnet yang mampu menekan kekuatan elemen kayu dan air milik suku lautan pohon, tetapi tidak mempengaruhi kekuatan manusia. Meski mengetahui bahwa di sana terdapat ratus semut yang telah mencapai tingkat 11, Fa Hua dan Lan Ge tetap menerima tantangan tersebut. Dengan membawa perbekalan dari tetua keempat, mereka pun melompat ke dunia bawah, tempat berbagai monster berbahaya dan kristal energi kehidupan. Setelah beberapa waktu menjelajahi dunia bawah, Fa Hua dan Lan Ge akhirnya bertemu dengan kawanan semut pelahap tingkat rendah. Monster-monster itu mampu menembakkan duri beracun yang sangat tajam. Meskipun begitu, keduanya berhasil mengalahkan para semut dengan mudah. Setiap semut yang dikalahkan akan meninggalkan duri kehidupan, benda berharga yang menjadi bukti hasil perburuan mereka. Sebelumnya, para tetua telah menjelaskan bahwa duri kehidupan memiliki 5 tingkatan, yaitu hijau, hijau matahari, hijau zamrud, kuning, dan merah. Untuk memperoleh 2 batu kehidupan, Fa Hua dan Lan Ge harus membawa 2 duri kehidupan merah. Jika gagal mendapatkannya, mereka harus mengumpulkan 20.000 duri hijau sebagai penggantinya. Berbekal kekuatan mereka, ratusan duri hijau berhasil dikumpulkan hanya dalam waktu singkat. Namun keadaan berubah ketika terdengar raungan keras dari seekor semut tingkat tinggi. Mengira telah menemukan target yang lebih kuat, keduanya segera menghampiri sumber suara. Dan ternyata itu adalah jebakan. Ribuan semut pelahap langsung mengepung mereka dari segala arah. Di permukaan, tetua Lusing dan tetua keempat terus memantau situasi. Awalnya mereka yakin Fa Hua dan Lan Ge mampu bertahan. Namun ketika merasakan kemunculan aura makhluk yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, mereka mulai khawatir. Sementara itu di kota petir, konflik dengan ras iblis masih terus berlangsung. Tetua Agung memerintahkan 5 legiun petir untuk menjalankan rencana pertahanan, sedangkan dirinya memilih berkonsentrasi meningkatkan kekuatan, sehingga dapat membantu pasangan tak tertandingi pada saat yang tepat. Kembali ke dunia bawah, Fa Hua dan Lan Ge menyadari bahwa semua serangan itu dikendalikan oleh seekor semut pemimpin. Mereka pun berhasil mengalahkan pemimpin pasukan yang telah mencapai tingkat 7. Namun sayangnya, duri kehidupan milik sang pemimpin hancur karena seluruh pasukannya telah musnah. Menyadari musuh yang lebih kuat masih menunggu di depan, keduanya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan misi. Selama beberapa hari, Fa Hua dan Lan Ge terus memburu semut pelahap tingkat rendah untuk mengumpulkan duri kehidupan. Namun hasil yang mereka peroleh masih jauh dari target. Sementara persediaan makanan semakin menipis. Demi mempercepat misi, mereka memutuskan mengambil resiko besar dengan diam-diam mengikuti kawanan semut yang sedang mengangkut energi kehidupan menuju markas utama. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat energi tersebut dikumpulkan untuk memperkuat jantung sang ratu semut. Di saat yang sama, para tetua di permukaan menerima kabar bahwa ratu semut sedang bersiap menembus tingkat 12. Jika itu berhasil terjadi, bukan hanya suku lautan pohon, tetapi Fa Hua dan Lan Ge juga tidak akan mampu menghentikannya.
Karena markas dipenuhi semut tingkat tinggi, keduanya memutuskan mundur. Tapi sayangnya, penyamaran mereka terbongkar. Saat hendak melarikan diri, mutiara tak tertandingi tiba-tiba bereaksi dan seolah memaksa mereka merebut jantung Ratu Semut. Tidak punya pilihan lain, Fahuo dan Lange menggabungkan kekuatan untuk menerobos kawanan semut. Sebuah tindakan yang langsung membangkitkan amarah besar sang Ratu Semut. Di tempat lain, kakak beradik Seng Lian sedang berlayar menuju wilayah ras siluman. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba merasakan ledakan energi yang sangat dahsyat dari kejauhan. Menyadari adanya bahaya besar yang sedang terjadi, mereka segera mempercepat laju kapal untuk menjauh dari sumber energi tersebut. Sementara itu di dunia bawah, situasi semakin genting. Setelah 3 tetua utama lebih dulu turun untuk membantu, tetua keempat bersama Lu Yuan juga bersiap menyusul. Di saat yang sama, para tetua lainnya tetap berada di permukaan untuk memasang segel kuat agar kawanan semut pelahap tidak dapat keluar dari dunia bawah. Di tengah-tengah pelarian, Fahuo dan Lange akhirnya berhasil merebut jantung Ratu Semut. Namun kejadian yang tidak terduga langsung terjadi. Jantung yang telah terkumpul selama ribuan tahun tiba-tiba diserap oleh mutiara tak tertandingi milik mereka. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Ratu Semut berhasil menemukan keberadaan mereka. Ratu Semut yang kemudian berubah ke wujud manusia setengah monster bernama Hongbao menuntut agar jantungnya segera dikembalikan. Menurutnya, jantung tersebut adalah sumber kekuatan yang telah dia kumpulkan selama ribuan tahun. Jika tidak dikembalikan, Fahuo dan Lange pasti akan mati. Fahuo dan Lange langsung menjelaskan dengan jujur bahwa mereka sama sekali tidak sengaja menyerap jantung tersebut. Semua itu terjadi karena mutiara tak tertandingi bertindak di luar kendali mereka. Mereka bahkan memohon sedikit waktu agar bisa mencari cara untuk mengembalikannya. Tapi sayangnya, Hongbao tidak mempercayai penjelasan tersebut dan langsung melancarkan serangan mematikan. Namun untungnya saja, 3 tetua utama datang tepat waktu untuk menghadang Hongbao. Kesempatan itu dimanfaatkan tetua keempat dan Lu Yuan untuk membawa Fahuo serta Lange keluar dari dunia bawah. Setelah seluruh tetua berhasil mundur, mereka segera memperkuat segel yang menutup dunia bawah. Melihat mangsanya berhasil lolos, amarah Hongbao pun semakin membara. Karena belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, para tetua membawa Fahuo dan Lange ke sebuah tempat yang aman untuk bertemu dengan tetua pertama dan Lu Yuan. Di sanalah seluruh kejadian akhirnya terungkap. Setelah mendengar penjelasan keduanya, para tetua menyadari bahwa kemarahan Ratu Hongbao disebabkan oleh jantungnya yang tanpa sengaja terserap oleh mutiara tak tertandingi. Mendengarkan hal tersebut, Lu Yuan langsung mengetahui bahwa Fahuo dan Lange adalah pemilik salah satu mutiara dewa. Dan ternyata, Lu Yuan juga merupakan pewaris mutiara yang sama kuatnya. Sebagai sesama pemilik mutiara dewa, mereka dapat saling merasakan keberadaan dan tanda bahaya satu sama lain. Karena berhasil menggagalkan Ratu Hongbao menembus tingkat 12, suku Lautan Pohon memutuskan memberikan 2 batu kehidupan sebagai bentuk rasa terima kasih. Selain itu, mereka juga mengizinkan Fahuo dan Lange berlatih di Pulau Bitian selama 1 tahun. Tujuannya adalah menyembunyikan keberadaan mereka, sekaligus memurnikan sisa jantung Hongbao yang masih menempel pada mutiara tak tertandingi agar tidak dapat dilacak. Keesokan harinya, Lu Ying kekasih Lu Yuan datang membawa 3 batu kehidupan miliknya. Lange kemudian meminta agar 2 batu tersebut dikirim ke kota petir untuk membantu wilayahnya. Meskipun beberapa tetua sempat menentang keputusan tersebut, Tetua Agung menjelaskan bahwa 1 tahun seharusnya cukup untuk menghilangkan jejak aura jantung Hongbao. Selama aura itu berhasil dihapus, Ratu Hongbao tidak akan mampu melacak keberadaan Fahuo dan Lange maupun memulihkan kekuatannya dengan cepat. Namun di sisi lain,
Hong Bao tetap yakin suatu hari nanti dia akan menemukan mereka kembali. Karena selama masih bisa merasakan jejak jantungnya, dia tidak akan pernah berhenti mengejar kedua pemuda tersebut. 天导不出来。 Setelah semua masalah untuk sementara berhasil diatasi, Fa Hua dan Lan Ge memusatkan perhatian mereka pada latihan. Pulau Bitian memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu 1 tahun di pulau tersebut setara dengan 3 tahun di dunia luar. Demi memanfaatkan kesempatan langka tersebut, keduanya berlatih dalam ruang dimensi mutiara tak tertandingi, sehingga perkembangan kekuatan mereka semakin pesat. Di saat yang sama, di tempat lain, Beiyu Sangchen melaporkan kepada Huo Zanji bahwa pasukan ras iblis mulai bergerak menuju wilayah Selan. Mendengarkan kabar tersebut, Huo Zanji menyadari bahwa sebuah perang besar yang akan mengguncang seluruh tanah keajaiban tinggal menunggu waktu. Tidak terasa, 1 tahun akhirnya berlalu. Selama 3 tahun berlatih di dalam ruang dimensi, Fa Hua dan Lan Ge akhirnya berhasil menembus tingkat ke-8. Aura yang mereka pancarkan meningkat drastis, membuktikan bahwa kekuatan mereka kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Untuk menguji hasil latihan tersebut, Lan Ge langsung berduel dengan Lu Yuan. Berbeda dari pertemuan pertama mereka, kali ini Lu Yuan justru dibuat kewalahan menghadapi peningkatan kekuatan kedua sahabat barunya. Dikarenakan masa pelatihan telah berakhir dan para tetua sedang menjalani pertapaan, Lu Yuan ditugaskan mengantar Fa Hua dan Lan Ge keluar dari wilayah suku Lautan Pohon. Di tengah perjalanan, Lan Ge bertanya apakah Lu Yuan bersedia membantu ras manusia di masa depan, mengingat dirinya masih memiliki darah manusia. Namun Lu Yuan menjawab bahwa dia kini adalah bagian dari suku Lautan Pohon dan hanya akan bertindak jika mendapatkan izin dari para tetua. Mendengarkan jawaban tersebut, Fa Hua menceritakan kondisi ras manusia yang semakin terdesak oleh ancaman berbagai ras. Dia berharap ikatan darah manusia dan status mereka sebagai sesama pemilik mutiara dewa dapat menggerakkan hati Lu Yuan jika suatu hari perang besar benar-benar pecah. Sebelum berpisah, mereka saling mengungkapkan nama mutiara masing-masing. Dari situlah terungkap bahwa Lu Yuan adalah pemilik mutiara langit hijau. 我的七神珠是七神珠中的无双珠。保重，我的朋友。 Setelah meninggalkan Pulau Bitian, tujuan berikutnya Fa Hua dan Lan Ge adalah menuju wilayah siluman. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhenti ketika Ratu Hong Bao kembali muncul dan mengejar mereka. Rupanya, meski telah berlatih selama 1 tahun, jejak aura dari jantung Hong Bao yang terserap ke dalam mutiara tak tertandingi masih belum sepenuhnya hilang. Dalam keadaan terdesak, keduanya menyelam ke dasar laut untuk melarikan diri. Namun sayangnya, mereka tetap berhasil ditangkap. Saat sadarkan diri, Fa Hua dan Lan Ge sudah berada di tepi pantai dan langsung diinterogasi oleh Hong Bao yang terus menuntut jantungnya dikembalikan. Bahkan dia meminta mereka menyerahkan mutiara dewa sebagai gantinya. Meski ruang gerak mereka telah disegel, Fa Hua dan Lan Ge masih bisa memasuki ruang dimensi mutiara tak tertandingi. Mereka pun bersembunyi di sana sambil menunggu Hong Bao menyerah. Di tengah situasi menegangkan tersebut, Lan Ge justru sempat bercanda. Dia mengingat aturan di wilayah Fa yang mengharuskan seseorang menikahi lawan jenis pertama yang melihat tubuhnya. Karena Hong Bao sempat memeriksa Fa Hua, Lan Ge pun menggoda sahabatnya dengan mengatakan bahwa dia mungkin harus menikahi sang ratu. Di saat yang sama, Lu Yuan kembali merasakan tanda bahaya dari sesama pemilik mutiara dewa. Dia langsung menyadari bahwa Fa Hua dan Lan Ge sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tanpa membuang waktu, Lu Yuan segera melaporkan hal tersebut kepada 3 tetua agung suku Lautan Pohon. Setelah mengetahui bahwa ancaman itu kembali melibatkan Ratu Hong Bao, ketiga tetua segera berangkat untuk memberikan pertolongan.
Tepat setelah 12 jam berlalu, Fa Hua dan Lan Ge kembali muncul di tepi pantai. Namun sebelum Hong Bao sempat menangkap mereka lagi, sebuah tombak raksasa tiba-tiba meluncur dan menyerangnya. Tombak itu ternyata milik Kaisar Laut, penguasa suku manusia laut. Dia menegaskan bahwa siapapun yang telah mencapai tingkat 10 dilarang memasuki wilayah Laut Biru tanpa izin. Hong Bao tetap mencoba merebut kembali jantungnya dengan melawan Kaisar Laut. Namun kekuatan penguasa laut itu jauh berada di atasnya. Ditambah kedatangan 3 tetua agung, Hong Bao akhirnya memilih mundur. Setelah keadaan aman, para tetua menjelaskan seluruh kejadian kepada Kaisar Laut, sehingga dia memahami alasan Hong Bao sampai mengejar Fa Hua dan Lan Ge hingga memasuki wilayah laut. 应该就能到达妖域的海岸。海龟都是顺着洋流往北边的妖。 Setelah Kaisar Laut mengusir Ratu Hong Bao, Fa Hua dan Lan Ge merasa sangat bersyukur. Sebagai bentuk penghormatan, Lan Ge berjanji bahwa bangsa manusia akan membantu suku manusia laut jika suatu hari membutuhkan pertolongan. Mendengarkan hal tersebut, Kaisar Laut hanya tertawa sambil mengatakan bahwa sifat manusia ternyata tidak pernah berubah. Di saat Kaisar Laut bertanya apa tujuan mereka berikutnya, Fa Hua dan Lan Ge mengungkapkan rencana menuju wilayah siluman untuk mencari perlindungan. Mereka sadar wilayah manusia tidak akan sanggup menghadapi amukan Ratu Hong Bao, sedangkan wilayah siluman dihuni banyak makhluk kuat. Kaisar Laut pun menerima mereka sebagai sekutu, memberikan kerang laut ajaib sebagai tanda persahabatan, serta berjanji akan membantu kapanpun mereka berada dalam bahaya. Fa Hua dan Lan Ge segera melanjutkan perjalanan menuju wilayah siluman. Di tengah perjalanan, Lan Ge kembali bertemu lumba-lumba kesayangannya. Saat itulah terungkap bahwa kerang laut ajaib pemberian Kaisar Laut bukan hanya menjadi tanda pengenal suku manusia laut, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan seluruh makhluk lautan. Berkat benda itulah, mereka memanggil seekor lumba-lumba tambahan untuk mempercepat perjalanan. Sementara itu, Ratu Hong Bao terus memburu keduanya demi merebut kembali jantung miliknya. Setelah menempuh perjalanan selama 1 bulan, Fa Hua dan Lan Ge akhirnya tiba di wilayah siluman. Sementara kakak beradik Seng Lian telah lebih dulu sampai. Di masa lalu, wilayah ini pernah menjadi penguasa dunia sebelum kekuatannya melemah akibat tabrakan planet iblis. Setibanya di lokasi tujuan, mereka menyaksikan bangsa Centaurus memperbudak manusia. Murka melihat kejadian tersebut, Lan Ge langsung mengalahkan para Centaurus. Namun seorang siluman gurita berhasil memanggil bala bantuan dan menghina manusia sebagai budak abadi. Meskipun begitu, seluruh pasukan dengan mudah dikalahkan. Sebelum siluman gurita modar, dia memperingatkan bahwa kota Huang tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Mendengarkan peringatan siluman gurita, Lan Ge langsung terkejut. Menurut cerita mendiang ayahnya, kota siluman Huang merupakan salah satu dari 8 kota utama kerajaan langit. Meski hanya berstatus kota kelas menengah, kekuatan yang dimilikinya sama sekali tidak bisa diremehkan. Tak lama kemudian, jasad siluman gurita mengeluarkan berbagai harta berharga, membuat Fa Hua dan Lan Ge semakin penasaran dengan identitasnya. Untuk mencari jawaban, mereka kembali bertanya kepada para budak yang baru saja diselamatkan. Pada awalnya, para budak ketakutan dan terus memohon ampun. Namun setelah mengetahui Fa Hua dan Lan Ge berasal dari ras manusia, seorang pria tua akhirnya menceritakan kisah yang sebenarnya. Bapak tua menjelaskan bahwa dahulu kala, setelah 7 leluhur suci mengorbankan jantung mereka demi menyelamatkan dunia, manusia dipercaya membangun wilayah sendiri, yaitu wilayah Lan, lautan kehidupan, Seng, dan Fa. Tapi sayangnya,
masih banyak manusia biasa yang tertinggal di wilayah siluman. Karena tidak memiliki kekuatan, mereka akhirnya diperbudak selama bertahun-tahun. Penjelasan itu membuat Fahua menyadari alasan para leluhur menciptakan 7 mutiara dewa. Tanpa kekuatan besar, manusia hanya akan terus hidup sebagai budak. Sementara itu, Lange dipenuhi amarah karena baru mengetahui kenyataan kelam yang selama ini disembunyikan dari bangsanya. Ketika ditanya apa yang mereka inginkan, para budak memohon untuk dibawa ke kota siluman Huang karena kehidupan manusia di sana jauh lebih baik. Fahua dan Lange pun menyusun rencana dengan menyamar sebagai siluman dan berpura-pura mengawal para budak menuju kota tersebut. Pada awalnya, penyamaran mereka berjalan mulus. Pasalnya siluman tingkat tinggi memang mampu merubah wujud menyerupai manusia. Namun semuanya hampir gagal di saat Lange tiba-tiba bersin di depan gerbang. Dengan cepat dia menggertak para penjaga menggunakan aura kekuatan tingkat tinggi dan mengaku bahwa penyamaran itu hanyalah ujian kesetiaan. Berkat kecerdikannya, mereka akhirnya diizinkan memasuki kota siluman Huang. Setelah berhasil mengantar para budak ke tempat yang aman, keduanya justru disambut oleh ras harimau. Bukannya diserang, mereka malah diminta mengikuti sebuah ajang pencarian jodoh yang diadakan untuk putri kembar Raja Harimau, Jiu-Jiu dan Rou-Rou. Dalam tradisi tersebut, siapapun yang mampu mengalahkan kedua putri berhak menjadi pasangan mereka. Lange sempat membayangkan sosok putri yang cantik jelita, tetapi semua angan-angannya langsung hancur ketika melihat wujud asli kedua putri tersebut. Nah, ternyata seluruh petarung yang berada di arena dipaksa mengikuti ajang pencarian jodoh setelah ditangkap oleh suku harimau. Di tempat ini, Fahua dan Lange berkenalan dengan Tiyiran, seorang prajurit suku pegunungan berwujud manusia landak yang telah mencapai tingkat 8. Yiran menjelaskan bahwa kedua putri harimau selama ini selalu dikurung di istana, dan saat ini Raja Harimau mengadakan turnamen untuk menguji kekuatan mereka sekaligus mencari calon pendamping yang mampu mengalahkan keduanya. Tidak berselang lama, Tiyiran terpilih sebagai penantang berikutnya. Meski mengenakan zirah khusus dan memiliki kekuatan tinggi, dia tetaplah dikalahkan dengan mudah oleh kedua putri. Pada saat yang sama, Ratu Hongbao akhirnya tiba di gerbang kota siluman Huang. Setelah kemenangan tersebut, para siluman kembali menghina manusia sebagai ras yang lemah. Ucapan tersebut membangkitkan amarah Fahua dan Lange. Keduanya pun maju ke arena untuk membuktikan bahwa manusia tidak serendah anggapan mereka. Pertarungan berlangsung sengit dengan kekuatan yang nyaris seimbang. Berkat kerjasama yang solid, Lange berhasil melancarkan pukulan telak hingga salah satu putri harimau terpental. Melihat saudarinya terdesak, putri lainnya bersumpah bahwa jika mereka gagal menang hari ini, keduanya siap menikahi lawannya. Meski kemudian mengeluarkan teknik andalan penjara cakar untuk membalikkan keadaan, Fahua tiba-tiba merasakan kehadiran Ratu Hongbao yang semakin mendekat. Menyadari bahaya yang jauh lebih besar, dia segera mengajak Lange menghentikan pertarungan dan melarikan diri menuju istana leluhur untuk mencari perlindungan. Sementara itu, putri kembar harimau tak berdaya setelah diserang kaki berduri milik Ratu Hongbao. Memanfaatkan keadaan, sang ratu memaksa mereka mengungkap keberadaan Fahua dan Lange. Namun demi menjaga harga diri, keduanya menolak berbicara meski nyawa mereka terancam. Kehabisan kesabaran, Ratu Hongbao mencoba menyerap darah mereka, tetapi aksinya terhenti saat Raja Harimau muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Menyadari lawannya terlalu kuat, Hongbao memilih mundur. Melihat kedua putrinya terluka, Raja Harimau pun bersumpah akan membalaskan dendam. Di sisi lain, Fahua dan Lange kembali bersembunyi di dalam mutiara tak tertandingi.
Berkat energi jantung Ratu Hongbao yang pernah mereka serap, dimensi di dalam mutiara berevolusi dan menghadirkan sebuah layar yang memungkinkan mereka mengamati keadaan luar. Melalui layar tersebut, mereka menyaksikan pertarungan sengit antara Raja Harimau dan Ratu Hongbao. Di tengah pertempuran, Raja Harimau menawarkan perdamaian dengan syarat Hongbao bersedia menjadi selirnya. Namun sang Ratu Semut menolak mentah-mentah. Pasalnya lebih memilih mempertahankan harga dirinya daripada menyerah. Ratu Hongbao bahkan menegaskan bahwa jika jantungnya masih utuh, Raja Harimau bukanlah lawan yang sepadan. Mendengarkan hal tersebut, Raja Harimau justru semakin tertarik. Pasalnya menyadari Hongbao memiliki garis keturunan ras kuno. Dia berniat menangkapnya dan menyerahkannya kepada para petinggi istana leluhur. Pertarungan kembali memanas. Demi mempertahankan kehormatannya, Ratu Hongbao menggunakan teknik pengorbanan diri hingga berhasil melukai Raja Harimau. Murka karena terluka, Raja Harimau berubah ke wujud harimau raksasa dan mengerahkan kekuatan penuhnya, sementara Hongbao bersiap mempertaruhkan nyawanya. Menyaksikan pertarungan dahsyat tersebut, Fa Hua dan Lan Ge merasakan ikatan emosional yang aneh terhadap Ratu Hongbao. Rasa takut mereka perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa kekuatan yang selama ini mereka banggakan ternyata masih sangat kecil dibandingkan para penguasa sejati di dunia luar. Malam harinya, di saat Fa Hua dan Lan Ge mengenang kampung halaman mereka, mutiara tak tertandingi tiba-tiba bereaksi dan membawa keduanya ke sebuah tempat misterius. Di sana, mereka menemukan Ratu Hongbao tergeletak sekarat setelah pertarungan sengit. Meski masih dihantui rasa takut, nurani mereka tergerak untuk menolongnya. Berbagai cara penyembuhan tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Fa Hua bersama Lan Ge menyatukan kekuatan mereka. Keajaiban pun terjadi ketika energi gabungan itu diserap sempurna oleh tubuh Ratu Hongbao. Di saat yang sama, terungkap bahwa Tetua Agung membutuhkan dua batu kehidupan untuk membangkitkan kembali dua sosok penting. Keesokan harinya, Fa Hua dan Lan Ge melanjutkan perjalanan menuju istana leluhur. Sementara itu, Ratu Hongbao terbangun dan terkejut karena dadanya kini memiliki jantung baru. Melalui kemampuan melihat kembali masa lalu, dia mengetahui bahwa kedua pemuda tersebut bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga menciptakan jantung manusia yang kini berdetak di dalam tubuhnya. Dalam perjalanan melintasi pegunungan Tianseng, Fa Hua dan Lan Ge bertemu dengan sekitar 500 prajurit suku Capricorn. Di antara bangsa siluman, suku tersebut dikenal sebagai penegak hukum yang adil, tidak memihak siapapun, serta memiliki hubungan baik dengan manusia. Dikarenakan tujuan mereka searah, Fa Hua dan Lan Ge memutuskan mengikuti rombongan Capricorn demi keamanan. Di sebuah danau, pasukan Capricorn berhenti untuk berburu ikan dan berhasil menangkap Raja Ikan Merah beserta pengikutnya. Namun ketenangan itu mendadak berubah ketika kawanan macan gunung menyerang secara brutal. Pada awalnya, Fa Hua memilih menghindari konflik, tetapi setelah melihat jumlah musuh yang sangat banyak, dia dan Lan Ge memutuskan membantu pasukan Capricorn. Meski pemimpin Capricorn masih mencurigai mereka, Fa Hua dan Lan Ge tetap bertarung tanpa ragu. Fa Hua memperlihatkan teknik baru yang mampu meningkatkan kekuatan tempur seluruh rekan setim, sementara Lan Ge menggunakan kombinasi elemen air dan kayu untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Di tengah-tengah pertempuran, mereka akhirnya berkenalan dengan pemimpin suku Capricorn bernama Jin Yang. Di saat mengetahui niat baik keduanya, Jin Yang menerima mereka sebagai sekutu. Namun keadaan semakin genting karena kawanan macan dipimpin penyihir macan tingkat 8 yang mampu memperkuat pasukannya dengan kekuatan gelap. Jin Yang kemudian menyerahkan komando kepada Fa Hua.
Dengan cepat, Fa Hua menyusun strategi. Lan Ge menciptakan serangan api berskala besar. Pasukan Capricorn membentuk formasi pertahanan segitiga, sementara dirinya memperkuat seluruh pasukan. Strategi itu terbukti sangat efektif, sehingga kawanan macan berhasil dikalahkan. Sebagai penutup, Jin yang mengeksekusi sang penyihir macan, lalu secara resmi mengakui Fa Hua dan Lan Ge sebagai sahabat sejati suku Capricorn. Malam harinya, Fa Hua, Lan Ge, dan pasukan Capricorn mengadakan pesta kecil setelah kemenangan mereka. Bagi Fa Hua dan Lan Ge, inilah pengalaman pertama merasakan perang yang sesungguhnya. Dalam perbincangan itu terungkap bahwa para pendekar dari kota Hikmat terkenal sebagai ahli strategi. Mereka tidak hanya unggul dalam serangan jarak jauh, tetapi juga mampu membaca situasi perang dengan sangat cepat. Berkat kemampuan barunya, Fa Hua bahkan yakin dirinya kini sanggup memimpin lebih dari 3.000 prajurit. Jin yang semakin mengagumi Fa Hua. Namun karena Fa Hua enggan membahas urusan asmara, pembicaraan beralih ke Raja Ikan Merah. Jin yang menjelaskan bahwa ikan langka tersebut merupakan sumber makanan utama suku Capricorn. Pemburuan itu ternyata adalah ujian kepemimpinan bagi setiap calon pemimpin kelompok. Berkat bantuan Fa Hua dan Lan Ge, Jin yang berhasil menyelesaikan ujian tersebut dan memperoleh hak untuk mewarisi kepemimpinan, sehingga dia sangat berterima kasih kepada keduanya. Pembicaraan kemudian beralih ke istana leluhur, tempat berkumpulnya para ahli terkuat bangsa siluman, sekaligus lokasi paling suci untuk menghormati para leluhur. Jin yang memperingatkan, siapapun yang memasuki tempat itu tanpa izin resmi akan langsung dihukum mati. Namun karena menghargai jasa mereka, dia memberikan plat izin miliknya beserta beberapa barang berharga sebagai bekal perjalanan. Tidak berselang lama, Fa Hua dan Lan Ge akhirnya tiba di istana leluhur. Setelah menunjukkan plat izin kepada penjaga berwujud gajah tingkat 9, mereka diizinkan masuk. Namun pemandangan di dalam jauh dari bayangan istana megah. Yang terbentang justru reruntuhan kuno dengan aura menyesakkan yang mampu memberikan tekanan mental kepada siapapun yang berada di tempat tersebut. Di tempat ini, mereka kembali bertemu Seng Lian. Berbeda dari sebelumnya, Seng Lian menyambut mereka dengan ramah dan menjamu keduanya di sebuah restoran. Dia kemudian menjelaskan bahwa istana leluhur sebenarnya adalah altar kuno, sekaligus makam besar yang dibangun oleh dua kerajaan untuk menghadapi bencana besar. Di masa lalu, altar tersebut diperkuat oleh 7 mutiara dewa yang berasal dari jantung para leluhur manusia. Namun kekuatan tersebut tetap tidak mampu menghentikan malapetaka, sehingga altar hancur dan ke-7 mutiara tersebar ke berbagai penjuru. Sejak saat itulah, istana leluhur berubah menjadi tempat pelatihan bagi para kultivator. Hanya mereka yang berkekuatan rendah bisa memanfaatkan aura leluhur untuk berkembang. Sedangkan pendekar tingkat tinggi akan ditekan hingga kekuatannya turun setara tingkat 9. Seng Lian juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya bisa bertahan selama 3 hari di sana. Pasalnya darah campuran manusia dan siluman yang dimilikinya akan terus melemah jika berada terlalu lama di dalam istana leluhur. Setelah mendengarkan penjelasan Seng Lian tentang istana leluhur, Fa Hua dan Lan Ge akhirnya sedikit lega. Mereka sadar bahwa tempat suci itu memiliki aturan khusus yang akan menekan kekuatan siapapun hingga setara tingkat 9. Dengan kata lain, jika Ratu Hongbao datang mengejar mereka, keunggulannya tidak lagi sebesar sebelumnya. Sambil menyembunyikan keberadaan mereka dengan sihir peredam suara, Seng Lian mengalihkan pembicaraan ke mutiara tak tertandingi. Dia mengaku masih menginginkan pusaka tersebut dan kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. Menurut Seng Lian, pencipta 7 mutiara dewa sebenarnya bukan 7, melainkan 8 leluhur manusia.
Leluhur ke-8 adalah saudari kembar dari wanita suci suku Teratai Putih. Karena keduanya tidak pernah muncul bersama di hadapan publik, dunia mengira hanya ada 7 leluhur. 2 jantung yang membentuk mutiara tak tertandingi berasal dari pasangan kembar tersebut. Berkat kemampuan suku Teratai Putih mengendalikan ruang, mutiara itu memiliki kekuatan teleportasi yang luar biasa. Tidak hanya itu, Zheng Lian kembali meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, lalu memohon agar Fa Hua dan Lan Ge menyerahkan mutiara tak tertandingi kepadanya. Dia yakin hanya sukunya yang mampu memanfaatkan kekuatan pusaka itu secara sempurna. Namun keduanya tetap menolak karena tidak mengetahui cara mengeluarkan mutiara dari tubuh mereka dan masih belum sepenuhnya mempercayai Zheng Lian. Sebagai upaya terakhir, Zheng Lian bahkan menawarkan diri untuk menikahi salah satu dari mereka sebagai imbalan. Namun tawaran itu kembali ditolak. Tepat saat perdebatan berlangsung, suasana mendadak berubah ketika Ratu Hongbao muncul di hadapan mereka. Dia langsung mengusir Zheng Lian karena ingin berbicara hanya dengan Fa Hua dan Lan Ge. Melihat Hongbao terlihat sangat kelaparan, keduanya terpaksa mentraktirnya makan hingga seluruh bekal berharga pemberian Jin yang habis digunakan untuk membayar makanan. Setelah kenyang, Hongbao menjelaskan bahwa tujuannya datang ke istana leluhur bukan lagi untuk memburu mereka, melainkan memanfaatkan aura di tempat ini demi memulihkan kekuatannya. Pertemuan mereka di restoran ternyata hanyalah sebuah kebetulan. Tidak berselang lama, Hongbao membawa Fa Hua dan Lan Ge menuju altar kuno milik Raja Semut, leluhur tertinggi bangsanya. Di tempat tersebut, dia mengungkapkan sejarah yang selama ini disembunyikan dari dunia. Menurutnya, Raja Semut dahulunya bukanlah makhluk jahat, melainkan pelindung paling setia bagi inti kehidupan planet Falan. Lan Ge sempat meragukan cerita itu, pasalnya selama ini dia mengetahui bahwa semut pelahap hidup dengan menyerap energi makhluk lain. Namun Hongbao membantah dan menyebut informasi tersebut hanyalah propaganda yang disebarkan suku Lautan Pohon. Untuk membuktikan ucapannya, Hongbao membawa mereka memasuki dimensi pribadinya. Dia menjelaskan bahwa sebelum bencana kuno terjadi, inti kehidupan planet Falan dijaga oleh suku semut. Tugas mereka adalah menstabilkan energi kehidupan agar tidak meluap dan menghancurkan dunia. Karena jasa itulah, Raja Semut pernah menjadi salah satu penguasa tertinggi planet Falan. Semuanya berubah ketika malapetaka besar menghancurkan inti kehidupan. Suku Lautan Pohon kemudian mencuri sisa inti tersebut dan membawanya ke lautan hijau yang kelak berkembang menjadi Pulau Bitian. Hongbao juga menegaskan bahwa energi kehidupan tidak dapat dimusnahkan. Siapapun yang berhasil menguasainya akan menjadi ras terkuat di planet tersebut. Dia kemudian menjelaskan kenapa dahulu bangsa siluman dan roh mampu menguasai dunia. Selain memiliki evolusi yang cepat, mereka juga berhasil memanfaatkan energi inti kehidupan. Namun keseimbangan itu berubah sejak kemunculan manusia. Menurut pandangan Hongbao, manusia memang memiliki tubuh paling lemah, tetapi dianugerahi akal yang jauh lebih unggul. Kemampuan berpikir membuat perkembangan mereka melampaui ras lain. Bahkan semakin kuat seorang siluman, bentuk fisiknya justru semakin menyerupai manusia. Hal itu menjadi bukti bahwa wujud manusia adalah bentuk kehidupan paling sempurna. Hongbao kemudian mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Bangsa siluman dan rong sebenarnya telah mencapai batas perkembangan di tingkat 12. Mereka percaya hanya manusia yang memiliki potensi menembus batas tersebut. Karena itulah, umat manusia sengaja dibiarkan berkembang di wilayahnya sendiri. Ketika muncul manusia yang mencapai kekuatan tertinggi, mereka akan ditangkap dan dijadikan bahan penelitian demi membuka jalan evolusi bagi ras siluman dan rong. Mendengarkan konspirasi kejam tersebut, Fa Hua dan Lan Ge diliputi amarah. Mereka baru menyadari bahwa manusia selama ini hanya dijadikan alat untuk kepentingan ras lain. Hongbao mengatakan
bahwa satu-satunya cara menghentikan nasib tersebut adalah memunculkan seorang manusia yang mampu mengalahkan seluruh penguasa siluman. Namun tujuan Hongbao mengungkap seluruh rahasia itu ternyata bukan untuk membantu mereka. Karena tidak ingin kebenaran tersebut tersebar ke dunia luar, dia memutuskan menghabisi Fa Hua dan Lan Ge di dalam dimensi pribadinya. Dan seketika, pertempuran hidup dan mati pun tak lagi dapat dihindari. Meski kekuatan Ratu Hongbao ditekan hingga tingkat 9 oleh hukum Istana Leluhur, Fa Hua dan Lan Ge tetap bukan tandingannya. Mereka terus terdesak hingga akhirnya terpaksa bersembunyi di dalam dimensi mutiara tak tertandingi untuk menyelamatkan diri dari serangan mematikan. Setelah menenangkan diri, keduanya menyadari bahwa inilah kesempatan terbaik untuk menerobos ke tingkat 9. Mereka pun kembali menantang Ratu Hongbao dengan strategi baru. Setiap kali Hongbao mengeluarkan jurus andalan, mereka segera bersembunyi di dalam dimensi mutiara. Taktik itu bukan untuk melarikan diri, melainkan mengulur waktu sambil menganalisa pola serangan lawan. Hari demi hari berlalu, dan pertarungan terus berlangsung tanpa henti. Berkat strategi tersebut, Fa Hua dan Lan Ge akhirnya berhasil memahami seluruh 12 jurus utama milik Ratu Hongbao, sehingga mereka mulai mampu membaca setiap gerakannya. Di sisi lain, Xiong Zhang, kakak Seng Lian, mengalami luka parah. Sebelum pergi meninggalkan istana leluhur, dia mengungkapkan kabar penting bahwa suku iblis telah memulai negosiasi rahasia dengan bangsa siluman. Di saat pertarungan kembali berlanjut, Ratu Hongbao tiba-tiba menghentikan pola serangannya. Dia ternyata telah mengetahui rahasia dimensi mutiara tak tertandingi dan memasang segel ruang yang memutus seluruh jalur teleportasi. Dan saat ini, Fa Hua bersama Lan Ge benar-benar terjebak tanpa jalan mundur. Sementara kultivasi mereka masih belum berhasil menembus tingkat 9. Dengan penuh percaya diri, Hongbao memberi ultimatum terakhir, kalahkan dirinya atau mati dalam dimensi tersebut. 徒生本命。